TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto diperkirakan segera memasuki masa pensiun akhir tahun depan. Sosok pengganti Hadi Cahyanto mulai mengemuka, sejumlah nama mulai bermunculan. Salah satu yang sering disebut belakangan ini ternyata bukan Kasat Jenderal Andika Perkasa yang dinilai paling pas menjadi Panglima TNI. Lantas, dari 3 kepala staf TNI pada saat ini, siapa sosok paling berpeluang menjadi panglima tertinggi di militer Indonesia? Sebelumnya, Rabu 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Kasal dan Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Kasau. Sementara posisi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat masih dipegang oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Secara normatif dari ketiganya, baik Kasal, Kasau, dan Kasat, yang paling berpeluang menjadi Panglima TNI selanjutnya adalah Laksamana TNI Yudo Margono. Hal tersebut sesuai dengan aturan rotasi yang telah digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara historis, Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Udara, sebelumnya berasal dari Angkatan Darat, Gatot Nurmantio. Maka berdasarkan rotasi Panglima TNI selanjutnya, Angkatan Laut yang mendapatkan jatah jabatan ini. Ini merupakan prediksi menurut Undang-Undang TNI secara normatif. Di sisi lain, melihat peluang tersebut dari sisi rotasi satuan pejabat Panglima sejak reformasi, sudah ada 4 jabatan TNI AD yang menjabat sebagai Panglima TNI, sedangkan TNI AU dan TNI AL masing-masing baru 2 kali menjabat posisi tersebut. Pola pergantian Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesuai amanah Undang-Undang TNI diteruskan sampai saat ini, sehingga pola itu terus dikembangkan. Namun pola normatif ini bisa digantikan dengan pemilihan Panglima TNI secara politik. Jabatan ini merupakan satu dari sekian jabatan lainnya yang strategis di tatanan kenegaraan di Indonesia, sehingga dalam pemilihannya Presiden akan dipengaruhi banyak faktor atau variabel lainnya. Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya: pertama, berapa besar Presiden percaya dengan Panglima TNI yang akan dipilih. Kedua, seberapa besar Panglima TNI tidak akan mengunci Presiden. Ketiga, seberapa besar Presiden dapat mengontrol Panglima TNI. Selain ketiga hal di atas, masih ada faktor atau variabel lainnya yang datang dari perpolitikan di dalam lingkar istana atau parlemen. Bisa juga dari pengaruh politik yang bisa menekan Presiden dalam proses pemilihan Panglima TNI selanjutnya. Lalu, siapa calon kuat pengganti Panglima TNI selanjutnya? Kita tunggu saja.